Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya ini tobatnya Pak Ustadz. Ketika pas lagi pulang ke rumah mau tidur, istri saya ngomong 5 kata. Nanti kalau kamu mati gimana? Hanya 5 kata. Nggak ada dengar ceramah, nggak ada khutbah, nggak ada tausiah, tapi rupanya omongan istri yang dari hati itu sampainya ke hati. Itu kalau ngomongnya dari hati sampainya ke hati. Tapi kalau ngomongnya dari mulut itu cuma sampai mulut. Namanya LML, multi level marketing. MLN. Nanti kalau kamu mati gimana? Pas saya mau tidur terngiang terus Pak Ustadz. Nanti kalau kamu mati gimana? Sampai besok pagi. Nanti kalau kamu mati gimana? Sampai pas mau pergi. Nanti kalau kamu mati gimana? Itu yang buat saya tobat Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi menyelam membawa kawan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Betul. Apa kabar kakak-kakak, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati guru kita Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Tentu saja terima kasih ke moderator kita yang sudah membimbing kita dalam acara kita ini. Sudah menikah? Masya Allah. Bisa di booking dari sekarang. Tema kita adalah apa temanya? Perempuan istiqomah di jalan Allah. Kita tahunya selama ini jalan Sudirman, jalan Allah. Misalnya kita berada di dapur, terus di dapur itu ada gas bocor, bocornya kecil, bocor halus. Itu kita di dalam itu nggak tahu kalau di dalam dapur itu gas itu bocor. Akhirnya kita hirup pelan-pelan, terus akhirnya kita pingsan dulu baru mati. Jangan langsung mati. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, Bib, sahabat kami, itu di dalam kamar mandi itu kan ada sakhonah, alat pemanas air, karena musim dingin mesti ada sakhonahnya pakai gas, nggak pakai listrik. Rupanya bocor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dia pas lagi nyuci, syahid insyaallah, sahabat. Jadi kita di dalam ruangan itu nggak sadar kalau ternyata ada gas bocor. Yang sadar itu siapa? Orang dari luar. Begitu orang dari luar datang, dia cium, oh ini ada gas bocor. Pas diperiksa ternyata gas nggak bocor, gas yang lain bocor. Perutnya masuk angin. Jadi biasa memang yang tahu itu orang dari luar. Jadi begitu juga dengan kita yang belum taubat, yang belum hijrah, masih berkubang dengan dosa, dia nggak merasa dia sedang mencium bau gas racun. Di situ dia bangun pagi terlambat, nggak sholat subuh, kemudian malas mandi. Orang kalau udah dekat setan malas mandi, bawaannya mau pakai parfum aja. Habis itu bawaannya mau marah-marah, stres, depresi, anxiety, scroll, akhirnya lewat waktu, makan pagi lambat, kena lambung, makan siang nggak makan nasi, ketemu sama orang, akhirnya galau, akhirnya terus hari berganti berubah jadi pekan, jadi bulan, jadi tahun, terus begitu terus berkubang. Jadi yang tahu itu siapa? Orang lain yang ngelihat ini kayaknya ini udah ada tanda-tanda stres, ini depresi, orang lain. Jadi perlunya yang pertama, langkah pertama adalah menyadarkan diri. Yang menyadarkan diri itu siapa? Orang lain. Makanya kalau kita lihat teman kita, kawan kita yang sudah menghirup gas bocor berhari-hari, bertahun-tahun ini, segera kita sadarkan dia. Ini namanya menemukan titik balik. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dulu Bapak gimana titik balik taubatnya Pak? Saya waktu itu Pak Ustadz mengiring jenazah.
Pas lagi di pinggir pemakaman, di pinggir kubur, nggak tahu kayak ada yang dorong saya masuk ke dalam. Akhirnya saya megang jenazah, terasa dingin kaki saya Pak Ustadz sampai ke pinggang. Sejak itulah saya taubat. Oh, macam-macam cerita orang taubat. Makanya kalau ada orang yang belum taubat, bagus juga dipakai jurus ini. Bawa dia udah agak dekat, senggolkan sedikit. Bapak gimana taubatnya Pak? Saya nggak pernah sholat Pak Ustadz, mabuk terus pakai narkoba. Sampai akhirnya suatu sore saya ngelihat matahari mau tenggelam. Pas lagi saya nyantai-nyantai terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba nampak bayangan wajah ayah bapak saya Pak Ustadz. Terbayang dia waktu saya kecil dulu bawa saya ke musola. Pas lagi maghrib. Disitulah saya menemukan titik balik. Kalau bapak gimana cara taubatnya? Saya lagi dengar ceramah. Saya scroll, saya cari di YouTube. Ketemu ada ustadz yang ceramah. Dalam hati saya, ini pasti saya ini. Ini nggak tahunya ustadz lain. Ya nggak apa-apa. Kebenaran kan nggak mesti datang dari lidah kita, bisa datang dari lidah orang lain. Yang penting dia ihdinas siratal mustaqim. Yang paling penting yang pertama adalah menemukan titik balik. Titik balik bisa datang dari kawan, bisa datang dari teman, bisa dari suami, bisa dari istri. Ustaz Somad, ayo kita ke rumah Pak Haji. Sampai ke rumah Pak Haji, celananya jeans, bajunya setan. Kan sudah sepaket itu. Gimana ceritanya Bapak taubat? Saya ini taubatnya Pak Ustadz. Ketika pas lagi pulang ke rumah mau tidur, istri saya ngomong 5 kata. Nanti kalau kamu mati gimana? Hanya 5 kata. Nggak ada dengar ceramah, nggak ada khutbah, nggak ada tausiah, tapi rupanya omongan istri yang dari hati itu sampainya ke hati. Itu kalau ngomongnya dari hati sampainya ke hati. Tapi kalau ngomongnya dari mulut itu cuma sampai mulut. Namanya LML, multi level marketing. MLM. Nanti kalau kamu mati gimana? Pas saya mau tidur terngiang terus Pak Ustadz. Nanti kalau kamu mati gimana? Sampai besok pagi. Nanti kalau kamu mati gimana? Sampai pas mau pergi. Nanti kalau kamu mati gimana? Itulah yang buat saya tobat Pak Ustadz. Jadi saya udah ketemu banyak orang. Titik baliknya itu macam-macam. Bapak gimana tobatnya Pak? Istri saya ini suka pengajian Pak Ustadz. Suatu malam dia minta jemput. Yang jemput aku ya. Ya aku lagi sibuk, ya udah naik taksi aja. Terus kalau aku dilarikan supir taksi, rupanya dia nggak sampai hati juga. Akhirnya saya jemput istri saya Pak Ustadz. Pas saya lagi jemput, lama betul keluarnya. Saya udah emosi. Di telepon nggak ngangkat, di WA nggak balas. Akhirnya saya keluar mobil, keluar dari parkir, saya masuk ke tempat ngajinya. Saya di barisan belakang dengar. Lama-lama enak juga ceramahnya. Akhirnya saya dengar, besok saya antar istri saya, besok saya jemput dia. Lama-lama suaminya malah duduk di barisan paling depan. Jadi memang perlu titik balik. Bisa datang dari ayah, bisa dari ibu, bisa dari kawan, bisa dari sahabat, bisa dari diri sendiri. Yang pertama yang paling penting adalah menemukan titik balik. Mudah-mudahan kita semua sudah ketemu titik balik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ketemu titik balik, sadar bahwa kita berada di ruang yang gasnya bocor, bahwa ini berbahaya, maka langkah yang kedua disebut dengan taubat. Ada yang nyebut hijrah Pak Ustadz. Sebetulnya sama aja. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Kalau hijrah artinya pindah. Banyak orang yang, saya nggak mau nyalahkan, mari kita hijrah, terus mau pindah kemana? Mau pindah dari Gorontalo? Hijrah itu bukan berarti pindah tempat. Hijrah itu artinya man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Hijrah dari nggak berhijab ke berhijab. Hijrah dari jilbab pasrah tapi tak rela ke jilbab yang lillahi ta'ala. Hijrah dari banyak kendala, Allah punya kendali. Itu udah keluar bukunya itu. Engkau punya kendala, Allah punya kendali. Penulis bukunya Habib Salim Al-Jufri. Jadi yang pertama temukan titik balik. Yang kedua setelah menemukan titik balik, jangan tunda-tunda, langsung taubat. Hijrah Pak Ustadz, langsung hijrah. Taubat Pak Ustadz, langsung taubat. Jangan kelahi gara-gara ini. Hijrah taubat. Dua-duanya nggak hijrah nggak taubat. Nah, kalau sudah menemukan titik balik, segera hijrah, segera taubat. Langkah taubatnya gimana? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana? Ya terserah, mau di kolam renang, mau di kamar. Apalagi kita di Gorontalo ini tempat mandi banyak sekali. Tadi saya melihat pagi tadi ngelihat Sherly. Sudah saya upload di Instagram. Yang belum follow tolong follow.
Itu ternyata pantai, kenapa ikan besar bisa, rupanya palung. Itu kalau mau mandi taubat di situ bagus sekali. Itu bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekali. Sayang lihat ke bawah, wah nggak ada dasarnya. Itu bagus. Siapa yang mau mandi taubat masal, kita masukkan di situ. Nah, mandi taubat. Selesai mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Cukup. Nggak usah disebutkan dosanya. Ini pakai sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat. Dah nggak usah dibuka lagi. Yang sudah ditutupi Allah jangan disingkap lagi. Usolli sunnatat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Setelah itu istighfar. Saya istighfarnya nggak suka yang nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz. Oke, nggak usah pakai nyanyi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya kalau kuat itu kurang khusyuk Pak Ustadz. Oke, nggak usah pakai suara. Ya nggak usah kelahi gara-gara itu. Ada orang yang suka nyanyi astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi ada orang yang nggak suka nyanyi, dia maunya tegas orangnya, astagfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hatinya dibuat Allah lapang. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diganti Allah dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya kemana-mana tausiah ya pakai baju putih, di mana-mana pakai baju putih. Sampai ketemu dengan kakak-kakak, langsung rezeki yang nggak disangka-sangka, dapat jaket. Masya Allah, sampai saya pun kaget tadi pas ngeliat TV, kok ada narasumber lain, rupanya saya. Mana tahu nanti ada yang komen, ini Ustadz Somad ini makin gaya aja sekarang, bukan punya saya, dikasih, mereknya Casio, kasih orang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, banyaklah kamu beristighfar, dosamu diampunkan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, diberi harta. Wa banin, diberi anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, diberikan air sungai yang mengalir, rezeki yang berlimpah. 6 dalam ayat, 3 dalam hadis. 9 keutamaan orang beristighfar. Makanya ada orang kadang amalannya nggak ada zikir lain, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Macam-macam amalan orang. Saya pun Pak Ustadz amalan saya istighfar. Nengok anak pertama, astagfirullah. Nengok anak kedua, astagfirullah. Nengok mertua, astagfirullah. Nengok suami, astagfirullah. Bagus. Daripada sumpah serapah, caci maki, dosa bertambah, kita stres, depresi, anxiety, dan bunuh diri. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nengok menu makan siang, astagfirullahaladzim. Nah, lalu kemudian taubat itu syaratnya 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah paling pendek, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kalau ngasih tahu orang yang mau hijrah, mau taubat, jangan kasih yang panjang ini. Ustaz, saya mau taubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Enggak jadilah Pak Ustaz. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit orang. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari jalan Allah. Jadi kalau ada orang mau taubat, ya kasih mudah. Saya mau taubat Pak Ustaz, apa istighfarnya? Astagfirullah. Kok pendek kali Pak Ustaz? Loh, dikasih malah mau minta macam-macam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana. Panjang kali Pak Ustaz. Mati aja lah. Nah, nyesal dalam hati dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Pertama, temukan titik balik. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, saya sampai jam berapa Bang? Hah? Mau 100 menit lagi? Itu ada tanya jawab ya kan? Ya, nanti kalau bahan saya habis saya berhenti ya. Lalu kita tanya jawab. Yang ketiga, putuskan hubungan dengan segala yang terkait dengan dosa. Kalau hubungannya dengan manusia,
semua yang membuat kenangan dengan dia buang, nomornya buang, handphonenya hadiah dari dia buang, hadiah-hadiah yang dia kasih dulu buang, mubazir serahkan ke anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Dia pernah kasih gelang cincin, jual, duitnya kemana? Kasih ke saya, nanti saya serahkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Semua kenangan. Dulu Pak Ustadz saya buat tato nama dia di sini. Siapa nama dia? Joni. Tambah Jonita. Semua yang ada kenangan dengan dia buang. Jangan sampai ada yang membuat bocoran-bocoran pikiran. Setelah dibuang semuanya yang menyebabkan pikiran kita terikat, terkenang, terbayang dan lain-lain sebagainya, barulah minta sama Allah. Berdoanya sama Allah bahasanya yang wajar-wajar aja. Ini kadang taubat, ya Allah lumpuhkan pikiranku. Oh betul-betul stroke baru tahu. Lumpuhkan. Apa ini? Dia doa yang biasa aja. Biasa aja. Ya Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak usah pakai bahasa Arab. Doa itu yang penting pakai bahasa Arab 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa yang 4 itu nggak bisa? A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lupakanlah aku. Lupakan aku. Lupakanlah dia, hilangkan bayang-bayangnya, hilangkan parfumnya, hilangkan harum baunya, hilangkan merek rokoknya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu jangan terlalu detail dan jangan terlalu umum. Ini ada orang yang doa terlalu detail. Saya mau jual tanah 25 meter kali 30 sebelah depan jalan raya, belakang kantor bupati, harga masih nego. Dan doa juga jangan terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Tuhanku, sebenarnya banyak yang mau kumohonkan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu-satu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apa ini? Jadi mintalah sama Allah, jaga hatiku. Aku mau tobat ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, saya mau bersih ya Allah. Kenapa anjing tetap mengejar kita? Padahal kita sudah lempar pakai kayu, kita lempar pakai batu, anjingnya ikut terus. Karena tangan yang sebelah kanan ngelempar anjing, tangan yang sebelah kiri memegang daging busuk. Makanya anjingnya ikut terus. Buang daging busuknya, bersihkan, cuci, mandi, barulah anjingnya dilempar. Ya Allah, buat aku melupakannya. Tapi gambarnya masih disimpan. Ya nggak bisa, kita ini manusia biasa. Maka setelah itu Allah yang akan menolong. Kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak punya daya, nggak punya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau hobinya pakai narkoba, ya mesti bertahap. Orang pakai narkoba nggak bisa ditangkap. Orang narkoba itu mesti disembuhkan di Badan Narkotika Nasional. Makanya kalau ada orang punya pakai narkoba, Ustaz ini ada orang pakai narkoba, ini udah sering sakau. Terus taubatnya gimana? Ya kita doakan, kita ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata setan, aku nggak ganggu dia. Dia pakai narkoba. Orang pakai narkoba itu disembuhkan pakai terapi. Dia ada dosisnya, pakai sekian dulu. Kalau dia biasa pakai 100, turun jadi 75, turun jadi 50. Saya nggak bisa begitu. Misalnya ada orang kecanduan narkoba, datang ke saya, dosisnya 100. Terus, oh kamu nggak bisa langsung 1, kamu pakai 50 dulu. Ini saya kasih 50. Saya ketangkap juga. Karena saya nggak resmi, saya bukan lembaga penyembuhan. Nah, jadi kita mesti paham penyakitnya apa. Kalau penyakit dia ini narkoba, mesti ada lembaga Badan Narkotika Nasional. Kalau terkait dengan laki-laki, dengan orang, mesti diputuskan kontaknya, dikarantina pikirannya. Jangan lagi dia ketemu, jangan lagi dia jumpa. Nah, jadi kalau terkait diperiksa betul. Jangan hanya sekedar taubat selesai, ya balik lagi, kumat lagi, kambuh lagi. Menemukan titik balik, sudah. Taubat, sudah. Memutuskan kontak dengan semua yang terkait dengan dosa dan maksiat, sudah. Masuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah jangan sendirian, mesti berjamaah. Kita ini berjamaah. Saya nggak bisa sendirian. Sebelah kanan ada Habib, sebelah kiri ada siapa namanya?
alfian. Kalau alf 1000, alfian 2000. Saya nggak bisa sendiri, karena kalau saya sendiri, saya menghadapi emak-emak garis keras, ras terkuat di dunia. Jadi kita nggak bisa sendiri. Nabi Muhammad SAW, Nabi, Rasul, kekasih Allah, dia nggak sendiri. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah. Ada perempuan yang membawakan makanan ke atas Jabal Sur, Asma binti Abi Bakar. Ada orang yang pemuda cerdas menerjemahkan bahasa-bahasa orang Yahudi, Zaid bin Thabit. Ada panglima perang, Khalid bin Walid. Ada juru politik yang luar biasa, Amr bin As. Nggak bisa sendirian. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dia pukulkan laut merah terbelah, dia nggak sendiri. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Beri aku seorang penolong, sahabat, saudara. Siapa? Haruna akhi. Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun. Nggak bisa sendirian. Orang yang sendirian itu one man show. Nggak bisa. Saya berani datang ke Gorontalo ini ya karena ada Habib Salim. Kalau beliau nggak ada, siapa yang menunjukkan saya jalan yang benar? Bisa-bisa saya salah masuk saya dimakan ikan saya. Habis innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu maka jangan sendirian. Yang paling berbahaya setelah taubat, setelah hijrah, PD sendirian. Oh, zaman dulu kalau kita sendirian, kita selamat. Sendirian bisa selamat. Tapi zaman sekarang sendirian. Zaman dulu kita kunci pintu, kunci jendela, kunci kamar, kita di kamar nyaman. Sekarang kunci pagar, kunci pintu, kunci rumah, kunci jendela, kunci kamar, kunci lemari, masuk dalam lemari. Kita tetap nggak aman. Kenapa? Ada Instagram, ada Telegram, ada miligram, ada kilogram, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp. Apalagi kita punya banyak kawan-kawan di grup. Hai Besti, kapan kita touring ke neraka jahanam? Bisa. Maka semua yang mengkait-kaitkan kita dengan dosa ini kita mesti lepas. Saya punya grup yang luar biasa Pak Ustadz. Isinya apa? Mak lampir, Nyi Blorong, Sundel bolong, Suster ngesot. Nggak ada yang lebih kecil daripada itu. Ada tuyul. Ini harus dikeluarkan. Dia mesti berteman dengan orang baik-baik. Makanya kita mesti punya komunitas. Yang belum punya komunitas, buat komunitas. Saya pun punya komunitas, punya sahabat-sahabat. Nama komunitasnya Sahabat UAS. UAS itu ujian akhir semester. Kalau saya ke Aceh, yang ngurus Sahabat UAS Aceh. Kalau saya ke Pontianak, Ustadz Lukman. Kalau saya ke Kepulauan Riau, ada Ustadz Henry. Kalau saya ke Surabaya, ada Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Kalau saya ke Palembang, dulu Habib Mahdi, sekarang Ustadz Kemas Ali. Jangan sendirian. Musibah terbesar setelah berhijrah adalah ketika sendirian. Karena sendirian itu sangat rentan. Tidak ada yang meluruskan kita. Kalau kita punya kawan, kita punya sahabat yang menegur kita, yang menyapa kita, yang nanya kita, gimana sholat duhamu, gimana zikirmu, gimana baca Quranmu, bersyukurlah. Kalau punya kawan seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Jangan sendirian, buat komunitas. Nah di komunitas ini tujuannya lillahi ta'ala. Bukan karena politik, bukan karena uang, bukan karena dunia. Persahabatan kita lillahi ta'ala. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah punya komunitas, kami sudah punya grup. Apa nama grupnya? Lelahku lillah. Masya Allah. Apa nama grupnya? Lillahi ta'ala. Biar supaya apa? Lillahi ta'ala. Hubungan kita lillahi ta'ala. Salah satu rakaat makmuman adaan lillahi ta'ala. Ya udahlah, lillahi ta'ala. Bagus. Ganti-gantian antara yang ada di grup ini untuk tahajud call. Nanti malam kamu yang tugas ya? Iya, telepon. Say, tahajud. Besti, tahajud. Tahajud ya? Sudah diteleponnya semua, dia pun tidur. Say hello. Apa kabar iman kamu hari ini? Supaya grup ini hangat, pagi-pagi ada mintakan video dari Habib Salim. Habib Salim, tolong satu video untuk pagi ini. Kata-kata pagi ini Habib Salim. Habib Salim pun mengeluarkan pantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa singgah ke Madinah. Kalau saya melihat ini wajah, semuanya punya masalah. Lalu nanti dimintakan, walaupun kami jauh di Riau, yang ngirimkan video nggak apa-apa. Ustaz Somad, tolong kasih kata-kata pagi ini Ustaz. Kata-kata pagi ini berapa kata? Satu kata, payah.
Satu kata. Gimana mau ngasih nasihat satu kata? Ini semuanya untuk menyegarkan. Mungkin ada yang sakit, doakan. Ada yang menikah, doakan. Ada yang walimah, doakan. Ada yang kena musibah. Saya lewat di Jalan Sudirman. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya lihat. Masuk SMS, bukan WA, SMS. Tulisannya, "Hai, hari ini promo roti loh." Hah? Kurang ajar. Udah nggak pakai assalamualaikum, hai lagi. Apalah salahnya? Hai Ustadz. Rupanya dia nggak tahu itu nomor Ustadz. Dia punya alat. Ketika kita lewat di depan toko roti dia, nomor kita langsung masuk, langsung terkirim. Siapapun yang lewat di situ dia sapa. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita menyapa jamaah yang di grup-grup kita ini? Kita nggak pernah mau tahu, mau pingsan, mau mati, mau jungkir balik. Ini perlu diramahkan, perlu dijaga hatinya. Grup-grup ini perlu dikelola dengan baik. Makanya mesti ada adminnya, mesti ada orang yang punya sensitivitas tinggi, sensitif dia melihat ada orang yang baik, disupport kebaikannya. Ada orang yang lagi down, lalu kemudian di grup ini tanya, siapa yang kebetulan? Oh, ini di grup ini ada yang punya Dorsmer, tempat pencucian mobil, dan kebetulan tadi malam hujan. Banyak yang mobilnya kotor. Mobil Anda kotor, jangan keluar grup. Cuci sesama kita. Harga diskon 1%. Persahabatan hingga ke surga. Business is business. Nah, kebetulan ada yang punya kuliner enak. Kita ini kan mau ada acara walimah nikah. Ya kita manfaatkan antara sesama kita. Jangan terpikir kalau sudah sesama kita, kalau sudah kawan, kalau sudah teman gratis. Enggak bisa begitu. Bukan berarti kalau kita satu grup punya kawan, pertemanan, persahabatan, lalu merusak usaha bisnis kita. Enggak. Saya juga enggak mau begitu. Saya enggak mau ketika melihat wajah Ustaz Somad, ini gratis nih. Nah, jadi grup-grup ini dijaga, jangan sendirian. Kalian udah punya grup? Alhamdulillah. Apa nama grupnya? Woman in Black. Kenapa Woman in Black? Karena pakaian hitam semua. Masya Allah. Kamu grupnya apa? Jilbab pink. Bagus, terserah apapun namanya. Yang penting grup itu isinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pertama, temukan titik balik. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, putuskan semua kaitan, jeratan, mata kail pancing, tali-tali yang menarik kita pada dosa masa lalu. Yang keempat, jangan lupa berjamaah, jangan sendirian. Man syadda syadda finnar. Siapa yang sendirian, dia sendirian bisa terjerumus ke dalam api neraka. Yang kelima, jaga akidah. Ini sehebat apapun kita kalau akidahnya tidak benar, akidah yang kita sembah ini siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-qayyum. Dia mengatur hidup saya. Cacing yang ada di bawah bunga, di dalam tanah, nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Allah ngasih makannya. Cicak yang merangkak di dinding, makanannya malah terbang helikopter. Makannya tidak pakai tangan, pakai lidah. Cicak makan nyamuk. Namanya hap. Hap, lalu ditangkap. Ikan yang sebesar itu, saya tadi lagi di atas sampan kaca itu, saya ukur bisa 3 orang masuk ke mulutnya. Makanannya cuma anak udang di luar ngurun. Lama saya tanya, Pak, Bapak kasih makan dia apa? Udang kecil, Pak Ustaz. Kenapa dia nggak makan ikan besar itu? Ya nggak tahu. Saya pun lupa nanya karena saking groginya. Mulut dia gini tuh. Saya mau perhatikan di mana matanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Seandainya mata dia di samping, gimana dia mau lihat udang kecil itu? Rupanya matanya di depan bibirnya. Saya tengok matanya. Allahu Akbar. Saya duga pertama matanya di samping. Coba kalau mata dia di samping dikasih ikan udang kecil, gimana dia mau lihat? Rupanya matanya di bibir kanan kiri. Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Jadi makanan dia sekecil itu, Pak. Iya. Kenapa badannya bisa sebesar ini? Makanya jangan heran kalau ada orang, padahal aku nggak makan berat loh. Aku cuman ngemil aja. Luar biasa itu. Ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan makhluk sebesar itu? Nggak usah terlalu diingat kalimat ini. Saya khawatirnya saya ngomong 100 menit yang diingat cuman ngemil ini. Iya Pak Ustadz, tapi omongan orang ke saya
Orang yang masih memikirkan omongan orang itu imannya cemen. Kamu kok besar ya sekarang? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Begitu. Nggak usah pikirkan omongan orang. Saya kalau saya pikirkan omongan orang udah lama saya mati. Makanya banyak jamaah, Ustadz tolonglah kalau ceramah itu jangan lagi nyenggol sana nyenggol sini. Kami nggak tahan Pak Ustadz lihat komen-komen itu. Malah jamaahnya yang nggak tahan. Saya biasa aja. Kenapa? Saya nggak baca komen. Kalau saya baca komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube itu nggak ada. Masa Ustadz nggak baca sama sekali? Ada baca, tapi yang agak pedas saya lewatkan. Pedas saya lewatkan. Paling yang lama saya lihat yang komen-komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Tolong sebelum diupload diedit dulu. Kalau ditonton istri saya nanti paham. Nah, sampai mana tadi? Bahwa yang kelima adalah kita tauhidnya mesti kuat. Al-Qayyum, Allah mengatur hidup saya. Mas, kakak, iya. Ini ikan ini asalnya dari mana? Dia memang asli orang Gorontalo? Bukan Ustaz. Ini datang dari jauh. Kenapa dia betah di sini? Sedang ikan aja betah, apalagi Ustaz. Allahu Akbar. Dulu Pak Ustadz, di sini ada pabrik udang. Jadi udang-udang itulah yang dia makan itu. Terus pabriknya tutup, dia tetap bertahan di sini. Dia nggak pernah pergi. Pernah pergi sebulan Pak Ustadz, datang lagi. Kok bisa datang? Masyarakat istighosah. Berdoa, ya ikan, datang ikannya. Kenapa ikan ini Pak Ustadz? Kenapa dia bisa bertahan lama di sini? Belum ada satupun wartawan yang mewawancarai dia. Tapi saya berusaha untuk berpikir lama, saya merenung tadi. Kenapa ikan ini bisa bertahan bertahun-tahun di sini? Logikanya karena pantainya palung. Seandainya pantainya itu landai, dia pasti tidak bertahan. Kenapa? Karena badan dia besar, nggak mungkin dia bisa mendekat. Tapi karena dalam, itu maka dia bisa. Yang kedua, kenapa dia bisa bertahan? Karena orang terus kasih dia makan. Dan yang mengasih itu dengan perasaan. Saya lihat mereka ngasih makan, pelan-pelan. Coba makan. Pasti dia sakit hati dan tersinggung. Masya Allah. Apalah yang Ustadz pahami dari itu? Al-Qayyum, Allah sudah mengatur hidup kita. Apakah Allah lelah? Apakah Allah mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu kaya, Allah itu berkuasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa yang bisa menolong kalau aku dalam kesusahan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah Allah tahu apa yang berbisik dalam hatiku? Apakah Allah tahu apa yang terlintas dalam pikiranku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah untuk menjaga aku, menjaga keluarga aku, menjaga dunia, menjaga alam semesta? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu kenapa kalau ayat kursi itu dibaca, setan lari lintang pukang tunggang langgang. Kenapa? Karena ayat kursi menanamkan tauhid. Tapi ayat kursi bukan bim salabim abrakadabra. Ini kadang orang takut hantu baca ayat kursi. Macam dapat goreng tempe mendoan panas. Nah, tahu. Kata setan, kau baca doa apa kumur-kumur katanya? Coba kalau kita baca serius. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Masalahnya, kita membaca ayat kursi, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan orang bertauhid. Kalau bahasa kampung kami, ini bukan masalah senjatanya, bukan gunnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya senjata ini, kenapa dia takut? Ya karena orang yang membacanya itu bertauhid, meyakini keyakinan yang kuat atas segala kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan mudarat Allah, yang menyingkapkan mudarat Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang menuliskan bahwa kita bertemu hari ini adalah Allah. Mesti dikuatkan dalam hati itu Allah. Tapi bukan berarti kalau sudah Allah lalu kita tidak ada ikhtiar. Saya nggak mau juga kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik nanti setelah ngaji ini semuanya Allah. Besok pagi pasti tanya, kok nggak masuk kantor? Allah. Kita ada usaha dan ikhtiar, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Mandi, bersih, pakai baju, usaha, bisnis, kebun, tani, ke laut, kelapa sawit, bisnis, usaha, bisnis woman, wanita karir. Tapi jangan lupa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masalah hidup ini masalahnya tauhid, rusak imannya kepada Allah. Besok datang ya. Besok datang ya ke rumah saya mau kasih pinjaman lunak ini tanpa bunga yang berat-berat, siap.
Besok datangnya jam 7 lah, jam 6.30 sudah. Tapi kalau Allah yang nyuruh datang, hayya 'alas shalah, sholat zuhur jam 2.30. Sampai orang yang nanya pun heran, sholatnya di musola kantor, mall, dekat gedung, dekat toko lagi. Mohon maaf ya Bu, azan asar belum. Memang saya sholat zuhur. Sudahlah menunda sholat, di ujung sudah mau habis waktu, bukan main lagi, Allahu Akbar, gombal. Kalau memang betul Allahu Akbar di awal waktu, berarti tauhidnya rusak. Dia sudah mempertuhankan direkturnya, mempertuhankan atasannya, mempertuhankan bankirnya. Rusak tauhid dia kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa orang sholat tapi nggak kuat tauhidnya? Ya karena dia sholatnya nggak ada perenungan sama sekali. Iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Ustaz ya, kalau ada orang yang sholat cepat sekali, iftitah, Fatihah, satu ayat, itu mazhab apa Pak Ustaz? Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Terus mazhab apa? Mazhab Valentino Rossi. Apa yang mau dikejar? Kalau mau ngobrol dengan Allah, sholatlah. Kalau mau Allah yang ngobrol dengan kamu, bacalah Quran. Kalau kita lagi sholat, kita sedang ngobrol sama Allah. Aku sedang diremehkan Allah, aku sedang dijatuhkan kawan, aku sedang dibully orang, aku sedang dihina, aku sedang disantet. At-tahiyatul, segala penghormatan hanya milikmu. Mubarakatul, segala keberkahan hanya punyamu. Sholawatul, segala doa-doa munajat hanya kepadamu. Thayyibatul, yang baik-baik hanya punya engkau, aku nggak ada apa-apanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul lillah. Konekkan hubungan kita dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Konekkan hubungan kita dengan para malaikat, orang-orang beriman. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Perbaiki syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kepada Nabi, karena salat tidak diterima kalau tidak ada salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malam begitu sunyi, duduk makan sayur kubis. Kalau mik sudah bunyi-bunyi, tanda waktu sudah mau habis. Sebetulnya udah cukup kalau hanya fil alamina innaka Hamidum Majid. Tapi masa makan cuman mau sama kecap telur ayam, mesti ada ikan naiknya, ikan nike, mesti ada sambalnya yang luar biasa meledak di mulut. Lalu kemudian setelah itu baca doa tambahan, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa supaya selamat dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa supaya dijaga hati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi tauhid kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doakan juga supaya ngomong ini juga tauhidnya kuat. Yang keenam, kenapa Ustaz Somad dari tadi ngelihat ke sana terus? Waktunya di situ tuh. Kalau yang ini gambar, kalau yang itu waktu. Ini saya kasih bocoran dikit. Yang keenam, jangan hanya ngomong tauhid. Puncak adalah dari tauhid. Itu mana buktinya tauhid? Sama seperti bapak ngomong sama ibu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pas ngasih uang belanja 10.000. Buktinya mana? Cinta itu di dalam hati, betul, tapi diungkapkan dalam bentuk yang nyata. Tauhid itu dalam hati, iman itu dalam hati, tapi bukti nyatanya mana? Maka yang keenam, bukti nyatanya adalah ibadah. Ibadah itu tiangnya apa? As-sholatu imaduddin, sholat. Dindingnya apa? Dindingnya adalah as-siyamu junnah, puasa sunnah. Bagus ibu puasa sunat, tapi niatnya puasa aja. Ini sekarang banyak orang puasa nawaitu soma ghadin lil diet lillah ta'ala. Dia puasa aja. Mohon maaf ya Ustadz Somad, mohon maaf. Silakan Ustadz makan. Bapak nggak makan nasi? Saya diet karbo Pak Ustadz. Bapak berapa lama? Saya udah 2 bulan nggak makan nasi Pak Ustadz. Kalau Bapak, saya udah 2 tahun Pak Ustadz. Kalau Ustadz sendiri, saya udah 2 juga Pak. Berapa? 2 jam nggak? Bagus puasa. Al-Ma'idatu baitu kulli da.
Lambung adalah sarangnya segala penyakit, itu adalah lambung. Tapi jamaah seringkali menduga, katanya saya ini, Ustaz ini jaga makan ya, jaga badan ya. Enggak, sampai sekarang saya nggak pernah jaga. Ada pantangan? Ada, saya bilang, pantang dekat, selesai. Saya kalau diundang kemana-mana, semua makanan itu di depan saya. Kepiting, udang, cumi, ikan, kambing, sapi, semua ada, onta semua saya. Dan biasanya pejabat, konglomerat, orang kaya, rakyat jelata, dan pertama yang dipersilakan makan adalah saya. Silakan Ustaz. Kalau makanan itu beracun, saya mati duluan. Saya makan kepiting, saya makan cumi, saya makan udang, saya makan seafood. Saya lihat pejabat-pejabat, bupati, gubernur, wali kota, DPRD, Kapolres, Dandim, dan Ramil takut semua. Saya tanya, kenapa nggak makan? Kolesterol Pak Ustaz. Saya bilang, makanan ini nggak ada yang kolesterol ini. Saya bilang, loh Ustaz kok yakin? Nggak ada kolesterol. Nanti di laboratorium baru ada kolesterol. Ustaz kok berani makan? Saya baca doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut nama Allah tidak ada satupun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Oh, saya makan Pak Ustaz, Bismillah saya bilang. Nanti kalau saya sakit, saya nggak tanggung jawab, saya bilang. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Saya nggak ada gula, saya nggak ada diabetes, saya nggak ada kolesterol, saya nggak ada jantung, saya nggak ada, saya sehat karena saya nggak pernah periksa. Saya masih ke dokter, masih ke rumah sakit, saya masih ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kawan-kawan saya masih banyak dokter. Saya dikasih pemeriksaan gratis di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya dikasih pemeriksaan gratis medical check up di Rumah Sakit Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia. Dikasih semua, tapi belum pernah saya pakai. Nggak boleh nggak ada usaha dan ikhtiar. Nah, jadi kita banyak ibadah. Puasa sunat bagus. Kenapa bagus puasa sunat? Karena kita takut ngomong macam-macam. Kabarnya anak si anu, suami si anu, istri si anu. Ingat kata Habib, jangan sampai pahala puasa kita hilang. Terus gimana? Habis maghrib kita ngobrol. Catat poin-poinnya ya, jangan sampai lupa. Begitu selesai Allahumma laka sumtu. Iya, apa tadi yang mau kita bahas? Iya. Jadi puasa itu bagus. Ternyata saya pergi ke rumah jamaah, dikasih kertas. Coba Ustaz baca. Saya baca fasting terapi. Terapi fasting. Fasting puasa. Minimal kata dia, ini yang buat orang Amerika, orang Barat. Minimal 1 bulan nggak makan nasi 8 hari kata dia. Waktu dia bilang 8 hari, saya langsung Allahu Akbar. Berarti Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Karena ketika kita makan nasi, numpuk kolesterol, numpuk gula. Kita makan daging, numpuk. Kita makan seafood, numpuk. Kenapa orang dulu minum teh manis, makan daging kambing, badannya sehat? Habis makan santan, makan rendang, dia gali tanah, dia macul, dia nanam padi, dia gali sumur, keringatnya keluar. Kita sekarang minum gula, makan daging, pakai santan, pakai seafood, habis makan, angkat selimut, hidupkan AC. Menggumpal di badan kita. Kalau kita puasa, semua yang kelebihan-kelebihan di badan itu dimakan oleh badan sendiri. Jadi badan kita itu memakan kelebihan-kelebihan kolesterol yang membuat darah kita ini beku. 2. Yang pertama gula, yang kedua minyak. Makanya hindari gula dan santan. Memang tepat acara hari ini nggak ada gula dan nggak ada santan, air putih aja. Memang sudah tepat, sudah bagus. Memang yang buat acara ini memang orang-orang sehat semua. Jangan kasih Habib Ustadz kasih banyak gula. Bayangkan Habib kajian subuh gula, duha gula, zuhur gula, asar gula, maghrib gula, isya gula, tahajud gula. 7 sendok habis 1 toples untuk Ustadz. Kalau sayang sama Ustadz kasih air putih seperti di Gorontalo. Bagus. Ini lehernya habis ngobrol ini kan panas nih. Leher yang panas dikasih air gula, akhirnya pita suara rusak. Makanya kalau sayang sama guru sama ustadz kasih air putih. Ini kelihatannya kami susah membedakan ustadz sedang nyindir atau sedang muji nih. Nah, jadi mesti banyak ibadah. Yang terakhir yang ke-7, banyak pun ibadah, kalau kita angkuh dan sombong, ibadah kita itu hilang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu, amal solehmu hanya karena bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Nyantuni anak yatim, rajin memberikan santunan anak yatim oleh komunitas ibu-ibu pencinta anak yatim. Oh, siapa yang mengusap kepala anak yatim mendapatkan pahala sebanyak rambut anak yatim. Setiap anak yatim usap, yang gundul nggak diusap.
Jangan memahami tekstual. Mau yang gondrong, mau yang gundul, pahalanya banyak. Tapi ketika marah, hei anak yatim, kalau nggak saya ngasih beras kamu sudah mati lama. Nggak ada akhlak, nggak ada adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa dijaga dengan baik. Apa ujung sholat? Apa ujung puasa? Apa ujung haji? Akhir dari semua ibadah itu adalah akhlak. Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bersih dari fahsya dan munkar. Puasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut. Haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha, jangan nakal seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidal, jangan kasar ngomong. Selama saya ngomong, udah berapa menit saya ngomongnya? Pokoknya lama lah rasanya udah. Selama saya ngomong ini pasti ada kata-kata saya menyinggung perasaan kakak-kakak, ibu-ibu kan? Perempuan memang nggak berkata-kata, langsung update status aja. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, sudikah kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu mau maafkan saya? Alhamdulillah. Jangan sampai singgung perasaan orang. Kita bawa mobil, setirnya di tangan, koplingnya di kaki, gasnya di kaki kanan, giginya di tangan. Tapi ketika kita bawa mobil yang ada rambu-rambu di pinggir jalan, hati-hati. Kenapa nggak tangan-tangan? Kenapa nggak kaki-kaki? Kenapa nggak mata-mata? Karena tangan, mata, dan kaki dikendalikan oleh hati. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit. Masya Allah. Tapi kalau dilihat dari tatapan mata dan senyumnya yang lepas, ini kelihatannya nggak ada yang sakit hati. Ada sih beberapa. Kuncin dengar ngaji sama ustadz sama habib satu aja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semuanya sehat dan panjang umur insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.